Assalamualaikum pemirsa Ruang Tengah. Selamat menjalani puasa di tahun 1446 Hijriah. Semoga puasa kita lancar ya pemirsa. Bulan Ramadan memang menjadi salah satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Seperti yang kita ketahui, di bulan ini seluruh umat muslim dianjurkan untuk menjalani kewajibannya dalam menjalani ibadah puasa. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Di dalam bulan Ramadan pun juga terdapat beberapa hal istimewa yang harus diketahui oleh seluruh umat muslim. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus mempersiapkan dan menyambut bulan istimewa ini dengan sangat baik. Dan kali ini, Ruang Tengah kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk membagikan informasi terkait persiapan-persiapan bulan Ramadan yang akan mereka lalui. Penasaran penjelasan apa saja yang akan disampaikan? Yuk kita saksikan di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Aduh, pemirsa luar biasa. Alhamdulillah kita sudah kembali ke bulan Ramadan, ya kan? Dalam kondisi seperti saya, alhamdulillah sehat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa dengan penuh kehusyuan dan penuh kekeluargaan sama keluarga kita gitu kan. Banyak banget hal-hal yang bisa kita syukuri mulai hari ini, luar biasa. Tapi Mbak, saya opening sendiri tadi. Iya, saya gini sendiri tadi. Saya sendiri saya tadi. Bagus kan? Ini kan hostnya dua. Oh, dua. Kamal sama Asput. Aduh, sorry banget. Jadi saya gini saya malu tuh. Sendiri saya. Sendiri. Ngapain Anda? Sorry banget nih ya. Biasa Iya. kalau bulan Ramadan nih sibuk ngatur jadwal bukber. Udah banyak masuk nih. Puasa belum? Udah ngomongin bukber loh. Gue mau udah di booking sebulan bukber tiap hari. Tolong itu perbaiki kata-katanya. Lu udah di booking tuh gimana maksudnya? Maksudnya udah masuk jadwal bukber dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Wih, sibuk banget. Oh, parah, bukber Luar terus biasa. di luar. Boleh nggak Social kalau butterfly. boleh nggak kalau ngomongin bulan Ramadan? Iya. Pikirin juga kan kita kan menyambut bulan Ramadan kan ini ibadah berkali-kali lipat keuntungannya, pahalanya segala macem. Lu malah konsen ke bukber. Bukber itu silaturahmi. Silaturahmi baik atau tidak? Baik, Bukber terus-terusan, silaturahmi terus-terusan, baik atau tidak? baik. Ya udah, gue lanjut dulu ya. Wah, keren. Bini gue begitu juga tuh. Suka nanya begitu, silaturahmi baik nggak? Baik buat kamu. Aku kan boncos. Iya, karena tema kita hari ini sesuai banget. Tema kita hari ini indahnya Ramadan meraih takwa. Tuh. Masya Allah. Bagus kan? Seneng banget tahu Ramadan tahun 2025 ini. Bener. Atau 1446 Hijriah. Itu tuh kita di awal tahun loh. Maksudnya? Di awal tahun Oh bulan iya. Maret kita udah puasa Maret, ya kan. iya. Tahun lalu juga Maret, Paul. Tapi maju kan sekarang di Cuma, awal. kan cuma beda 12 hari. Makin maju maksudnya. Ntar ada masanya Ramadan itu bulan Januari. Iya, pas Iya. lagi tahun baru. Betul, pas lagi tahun baru. Tapi lu kalau bulan Ramadan apa yang paling lo tunggu-tunggu atau lo kangen-kangen gitu? Sebenarnya kehangatannya pertama ya. Jadi selain ibadahnya hablum minannasnya. Masya Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia yang lain, Iya. di mana kita sebagai manusia itu di bulan Ramadan entah kenapa ikatan lebih kencang, lebih kuat. Lebih akrab. Nah, kenapa orang kalau dakwah teriak-teriak ya?
kadang-kadang bingung. Biar denger. Iya, iya. Karena beberapa harus ditebelin soalnya Iya. gitu. Oh jadi lu malah lebih ke kayak silaturahminya. Iya, bukan masalah silaturahminya doang, tapi momen buka bersama keluarga di Iya rumah sih, itu spesial aja banget. nuansanya udah beda banget. Iya. Kita kan memang sering mungkin makan malam bareng-bareng di rumah sama keluarga, tapi pas buka bareng itu beda, Bu. Iya. Rasanya tuh kayak kangen banget Allah, ya. Iya, gitu. Apalagi dulu pas zaman-zaman kecil itu sebenarnya gue kangen banget tahu. Kalau zaman dulu ya kita tuh puasa tuh banyak kegiatannya. Terawih Zaman waktu kita kecil. Iya, terawih Iya kita sih. bareng-bareng. Terus kita harus minta tanda tangan Pak Ustadz. Bener. Iya kan? Iya, Jadi- ada itunya LKS-nya. LKS jadi nanti kita report tuh di akhir Oh, bulan. iya. Kalau sekarang masih ada nggak ya kayak Mas, gitu? beberapa masih. Masih ada? Masih ada. Jadi kayak nyatet kultum judulnya apa. Iya. Terus kalau sholat Jumat khotibnya ngomongin apa. Iya bener, Gitu. kadang-kadang gue nyontek sama teman gue. Bener, yang guru-guru kita lupa itu kita bisa nyontek. Karena semuanya tinggal tulis judul dakwahnya, judul ceramahnya Kopas doang. aja ya, kopas Iya, aja. betul. Tapi itu momen-momen yang sangat kita rindukan ya. Betul. Terlebih kalau di negara kita ya itu sangat umum momen-momen kayak gitu. Bersyukur banget tinggal di Indonesia di mana tradisi-tradisi bulan Ramadan itu kita sangat amat kaya banget gitu Yes. kan. Tapi nggak kalah loh di luar negeri juga. Oh iya, juga ada begitu-begitu. Yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan juga punya tradisi-tradisi unik tersendiri. Macam apa memang? Iya, mau tahu nggak? Mau lah. Nanti ya. Di luar negeri enggak sekarang saya nggak punya waktu. Sekarang- Buru sekarang- maghrib nih. Buru Ya udah, kita lihat dulu ya Ya. tradisi dari negara lain di bulan Ramadan. Bermain rebut cincin, tradisi menyambut Ramadan di Irak. Irak. Maksudnya oh. apa nih bermain rebutan cincin? Cincin apa ya? Jadi maksudnya kalau ngomongin bermain rebutan cincin itu tradisi ya di Irak sana. Ini permainan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan doang. Iya, dan Di bulan puasa. dimainkannya setelah berbuka puasa ya pemirsa. Ini nama permainannya adalah Maybas. Maybas. Nggak gitu dong kalau dari Irak mah. Oh gimana? Bebas. Kita tanya sama orang Iraknya Iya, ya. betul. Dan Kita ini tanya tuh sama orang dimainkannya Irak, oleh jumlah orangnya tuh banyak, 30 sampai 40 orang laki-laki. Rame banget kayak sholat Iya, Jumat. jadi dalam satu grup gitu terbentuk dalam grup. Oke. Dan semuanya kalangan usia boleh main, tapi ini cuman boleh buat laki-laki. Cuma boleh buat laki-laki dan biasa Yes. dimainkan di bulan puasa ya pemirsa. Iya. Bulan-bulan yang lain nggak ada ini. Gak ada, terus cara mainnya juga gampang banget kok. Gimana? Kita cuman harus tebak di mana lokasi cincin yang disembunyikan oleh salah satu orang. Tapi masalahnya di nebak ada 30 orang ya. Bener maksudnya susah banget loh. Susah iya. Iya. Gak apa-apa itu untuk ngabuburit. Bener. Ngabuburit. Bisa-bisa baru ketemu maghrib emang rata-rata cincinnya Iya, ya. terus ya orang itu akan mengitar ke setiap pemain untuk memberikan kesempatan menebak di Oh mana cincin gitu, itu paham gua. bersembunyi. Jadi misalkan gini, gua nih yang lagi jatahnya nyembunyiin cincin kan. Iya. Aku taruh di misalnya saku belakang. Boleh. Terus ini kan ada 40 orang yang ikut atau 30 orang gitu kan. Saya ke orang pertama. Di mana? Balik baju. Ah, salah. Lanjut lagi nanya. Gitu-gitu kan? Nanti kita lihat dulu bener gak sih Avengers Kamal. Oh, itu tebakan saya ya? Nih, Mudah-mudahan bener. selengkapnya pemirsa. Ini VT-nya? Wah, Oh, itu gitu. dia. Jadi Mohon maaf tebak pemirsa, aja. saya salah. Saya salah ya, mohon maaf. Nanti ya ke Irak ya buat main ya. Iya lucu banget Itu pasti nggak kerasa tiba-tiba udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Bener. azan. ya Azan, kan? ternyata azan lohor. Mainnya dari pagi sih. Siapa suruh? Hari dong. Sampai sore mainnya. Nah selanjutnya kita akan pergi ke negara lain pemirsa. Kemana kita sekarang? Kita akan ke Qatar. Oh Qatar. Ini di Qatar, khususnya Doha, ini ada festival yang ada di bulan Ramadan. Nah festival ini namanya Garangau. Garangau. Garangau, ini festival yang diselenggarakan khusus untuk memberikan apresiasi untuk anak-anak yang baru belajar berpuasa. Mengenal Garangau, festival Ramadan mengumpulkan permen dan coklat di Qatar.
Karena itulah tadi sempat Asput bilang ini buat anak-anak belajar berpuasa. Jadi termotivasi gitu ya anak-anak ya. Harus dengan makanan yang Mereka bikin suka. ngiler bocah. Iya. Permen sama coklat. Jadi nanti itu anak-anaknya bakal keliling ke setiap rumah-rumah. Oke. Mereka akan berburu permen dan juga coklat. Jadi anak-anak gitu. tuh merasa kayak, oh kalau aku puasa aku bisa dapat permen sama coklat. Yang banyak. Yang banyak. Kayak Thanksgiving berarti. Sama Halloween juga ya? Iya Halloween, bukan Thanksgiving cuma kayak Halloween berarti. Mirip, tapi Iya. tujuan sama maknanya agak berbeda ya. Kalau Halloween kan buat happy-happy, kalau yang ini supaya anak-anak itu berpuasa. Termotivasi gitu. Kalau di sini anak-anak dikasih apa ya kalau berhasil puasa? Kalau puasanya full, boleh beli mainan terserah kamu gitu. Iya bener. Iya. Oke, sekarang kita beralih ke negara selanjutnya. Negara berikutnya ini adalah Pasar Baru. Itu negara. Tapi kan banyak orang India di situ. Pasar Baru banyak orang India. Oke, nehi. Kita masuk ke negara India. Jadi ada yang namanya ini dia, keberagaman tradisi Ramadan di India dari kuliner khas hingga the sehari walas. Oh, sebentar Sehari itu walas. kayak lagi liwetan ya di video di fotonya. Jangan bercanda. Itu lagi liwetan Itu loh. bukan lewatan. Itu apa itu? Itu sehari walas Mirip. dari India. Mirip dari India. Nih justru ya, Apa? sehari welas ini. Oke. Jadi mereka mirip sama kita tahu. Mereka mirip sama kita gimana sih maksudnya? Jadi kamu tahu kan pukul 2.30 kalau kita mau Sahur, sahur, mereka ah. keliling-keliling juga sama kayak kita. Dong gitu Sahur. Mereka Sahur. Kayaknya gue gak bangun dah Ya, kalau di kayak India. Sahur. terlalu pelan ya. Sahur. Terlalu pelan. Iya, betul. Jadi mereka nanti keliling bangun-bangunin orang Hah? buat sahur. Oke. Dan tradisi ini juga udah turun temurun dilakukan Oh di gitu. India pemirsa. Mirip kita banget. Bahkan untuk sahur pertama semua warga tuh akan berbondong-bondong untuk berkeliling. Oh iya? Rame dan kekeluargaan. Sampai-sampai mereka bingung mau bangunin siapa. Karena Karena semuanya semuanya ikut. bangun. Iya. Karena semuanya ikut di situ. Kita mau bangunin siapa, guys? Rumah pada nggak ada isinya ini. Tapi seru ya. Kita Seru. jadinya dibangunin nggak pakai alarm handphone, tapi Iya, betul. pakai sehari welas. Sama Betul. kayak di sini. Kita nggak sabar Di deh. sini seru banget juga. Tapi tunggu sampai lu punya bayi ya. Gue ngerasain banget waktu anak-anak gue masih kecil Nanti tuh. kebangun ya anak-anak. Kebangun. Belum. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, masih ngantuk. Tapi itulah yang memeriahkan bulan Ya, betul. Ramadan di berbagai negara. Ya. Tapi kita juga ada dong berita dari negeri kita sendiri. Menyambut tradisi Ramadan di Indonesia seperti apa sih? Nih, ada 13 tradisi menyambut Ramadan 2025 di Indonesia, mulai dukderan, padusan, dandangan, baratan, hingga matun solong. Nggak ada tempatmu mana? Nggak ada satu pun itu tempat aku. Di mana itu? Itu apa ya? Dukderan, Heeh. padusan, dandangan, Baratan hingga baratan. matunu. Baratan kayaknya semua belaga bule deh, ya nggak sih? Agak ke Iya, barat-baratan maksudnya. Hey, you puasa? Yes, I am. Kalau di tempat lu tradisi Ramadannya gimana, Mal? Tempatku tuh yang di mana? Tempatku banyak. Yang Gue lahir di di mana? Menteng. Oh, anak Menteng. Gue besar di kebun kacang. Oke. Tinggal Di sini juga. Tinggal di Depok. Heeh. Sekarang di Teluk Gong. Depok deh. Di Pluit lah daerah sekarang. Depok. Depok tradisinya. Iya. Setiap bulan Ramadan. Iya. Dari mulai hari pertama udah perang takjil aja. Oh gitu. Udah gitu doang. War. Wah, takjil war kayak tahun lalu. Iya. Tahun lalu kan war takjil tuh. War semua tajil orang. sampai yang bukan muslim pun ikut war ya. Bener, Apakah bener. tahun ini akan seperti itu lagi? Kita akan Kalau nggak berebut. salah beda. Kalau tahun Apa lalu kan tuh? war takjil itu. Kalau tahun ini katanya takjil war. Sap tinggal dibalik doang. Ya kan gue nggak tahu, orang belum kejadian, emang gue Mama Loren. Bisa ketahuan. Tapi seru banget ya. Seru. Itu Sama bikin kita dinanti-nanti. semangat banget. Betul. Tapi Oh iya, kalau Apa, tradisi apa, kantor apa? ada. Kalau tradisi kantor ada? tukeran kado Enggak. apa? Dari mulai Hamin 7 Ramadan udah mulai tradisi kantor gue. Bukber. Semua orang jual kentang Mustafa, Toto ada yang jual teri kacang, Toto ada yang jual, pokoknya pada jualan dah, buat toples semuanya. Mendadak entrepreneur. Mendadak ya? entrepreneur, betul. Tuh tradisi gua di kantor. Gak apa-apa, biar punya uang ketupat di Betul, hari raya ya kan. betul. Mal, habis yang satu ini nih kita akan kedatangan bintang tamu yang Betul? luar biasa. Ini Dari merupakan- Kementerian Agama? Iya, dari Kementerian Agama Indonesia yang akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita terkait persiapan di bulan Ramadan ini. Betul, biar kita lebih khusyuk juga, lebih nambah ilmu juga, supaya Ramadan tahun ini lebih proper dan lebih baik dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Amin. Makanya tetap di sini ya pemirsa, di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi. Penuh makna.
Pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Di bulan Ramadan yang sangat spesial ini, kita akan mengundang bintang tamunya juga spesial dong. Betul sekali. Ini sekalian karena ini hari awal puasa juga, gitu Iya. kan. Kita pengen siapa tahu masih ada yang kurang-kurang, masih banyak pertanyaan seputar bulan Ramadan, gitu kan. Kita nambah ilmu yuk, nanya-nanya soal Ramadan juga yuk. Sama Ayo. bapak yang satu ini. Kita langsung undang aja ya, Yes. Bapak Muhammad Lutfi. Halo. Bapak Muhammad Lutfi Ubaidillah selaku Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan ya Pak ya, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Bapak di Ruang Terima Tengah. kasih sudah Silakan hadir duduk. di awal puasa ini. Bapak haus Pak? Haus nggak haus ya? Haus nggak haus. Gak apa-apa, aman, masih semangat Masih semangat kelihatannya. ya? Karena biasanya awal puasa orang masih adjustment. Iya, masih betul. adaptasi. Masih adaptasi. Tapi mumpung ada Bapak Lutfi nih, sebelum kita bertanya lebih dalam, Yes. kita harus tanyakan dulu ke Bapak Lutfi, sebenarnya hakikat dari ibadah puasa itu seperti apa Pak? Karena mungkin ya banyak orang yang aku juga waktu masih kecil taunya cuma nahan lapar, nahan aus, nahan marah. Udah betul. gitu doang. Tapi sebenarnya hakikat puasa di bulan Ramadan ini apa Pak Lutfi? Iya, kita kembali melihat bahwa manusia itu terdiri dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ruhani dan yang kedua adalah dimensi jasadi. Nah, jasadi itu terdiri dari panca indera, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara ruhani itu terdiri dari akal, hati, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Nah, akal hati itu kemudian memiliki teman yang namanya nafsu. Nah, nafsu ini adalah peluang untuk digerogoti dan dipengaruhi oleh setan, gitu. Tapi apakah nafsu itu berguna atau tidak berguna bagi manusia? Ya tentu berguna. Manusia itu nafsu itu intinya adalah untuk menjadikan seorang manusia bisa berkembang biak, punya semangat. Nah, makanya Allah memberikan nafsu. Nah, permasalahannya sekarang adalah banyak manusia yang tidak selamat karena nafsunya itu dikuasai oleh setan, dipengaruhi oleh setan yang biasa kita dengar dengan godaan setan, bisikan setan dan lain sebagainya. Nah, setan masuk ke nafsu kita. Nah, sekarang kemudian ada solusi dari agama. Bagaimana caranya kita bisa menangkal godaan-godaan setan? Bagaimana caranya nafsu ini tidak dikuasai oleh setan? Caranya adalah dengan berpuasa. Jadi puasa itu intinya adalah mendidik nafsu agar supaya dia tidak digoda oleh setan, sehingga nafsu itu masih dalam koridor akal dan hati. Jadi intinya adalah hati harus menguasai akal, akal harus menguasai nafsu, dan nafsu tidak boleh dikuasai oleh setan. Caranya dengan apa? Ya dengan berpuasa. Hati harus menguasai akal, Betul. akal harus menguasai nafsu. Nafsu, betul. Karena nafsu juga yang membuat manusia-manusia ini berkembang terus. Ya, betul. Nafsu bikin sesuatu inovasi, Nah, itu dari nafsu-nafsu juga itu tuh sebenarnya nafsu, Pak ya. Itu nafsu yang sangat positif. Positif. Betul. Tapi takutnya nih semua orang pada nafsu yang negatif. Nah, Gitu. itu dia. Betul, betul. Teman saya Asput paling susah nahan lapar, nahan haus, sama nahan gibah ya. Kamu Oh, iya. Jangan bilangin dong, Iya, oke. malu. Itu nafsu Gak boleh ya yang Pak Ustadz ya, kita gibah ya Pak Ustadz. Oh, tentu. nggak puasa juga nggak boleh. Mohon maaf nih, nggak puasa juga nggak boleh. Kadang-kadang kan keceplosan, Oh iya, gitu. betul. Kebablasan, gak boleh ya pemirsa. Nah, itu kita udah tahu tuh makna Ya. atau hakikat dari beribadah puasa sendiri. Nah, kalau misalnya keutamaan bulan Ramadannya, Iya, Pak Lutfi. katanya ada ini tuh, apa namanya? Dibagi 3 gitu kan? Oh iya, 10, iya, iya. 10, 10. Betul, itu betul, beda-beda betul. keutamaan apa gimana sih? Iya, sebenarnya? betul. Pertama, Ramadan itu punya nilai plus bagi umatnya Nabi. Iya. Nabi-nabi yang lain tidak pernah diberi anugerah berupa bulan. Sementara Nabi Muhammad, umatnya itu diberi anugerah berupa bulan Ramadan. Nah, kenapa awal mulanya seperti apa gitu? Nah, umat-umat zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Iya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 900 tahun dan lain sebagainya. Tapi mereka itu ketika beramal, amalnya sekali, pahalanya satu.
amalnya 10 kali, ya pahalanya 10 kali. Nah, kemudian umatnya Nabi Muhammad cemburu. Ya Rasul, gimana nih umat-umat sebelum kita kan umurnya panjang-panjang. Jadi kalau beramal mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi banyak karena umurnya panjang. Kita gimana Sementara ngejarnya? kita umurnya paling 60, paling banter gitu kan ya. 70, 80 udah tua banget, bonus gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan umatnya Nabi itu berupa bulan Ramadan. Nah, spesialnya apa? Setiap orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali. Bahkan kalau dia konsisten dan ikhlas, dikali lagi 10 kali lagi. Contoh, di bulan biasa, di luar Ramadan, kita membaca Al-Quran satu huruf itu satu kebaikan. Jadi misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang jumlahnya 19 huruf. Jadi 1 dikali 19 berarti 19. Dikali 10 190. Nah, ketika di bulan Ramadan kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan pahala 190 kebaikan. Jadi sama seperti orang yang melakukan kebaikan sebanyak 190 kali. Nah, itulah Orang zaman dulu istimewanya. ya. Jadi seakan orang di masa lalu melakukan kebaikan 190 kali. Nah, Karena seperti mereka itu. ditulis satu. Betul. Nah, itulah salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Misalnya ada lagi. Keutamaan di bulan Ramadan adalah pertama kali Allah menurunkan wahyu, menurunkan Al-Qur'an ke dunia. Itu di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Yang biasa kita kenang dengan sebutan Nuzulul Quran. Nah, kemudian ada namanya Lailatul Qadar. Barang siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian dia beribadah dan berdoa, maka dia sama seperti beribadah selama 1000 bulan. Iya, berapa tahun tuh? Coba 1000 bulan mungkin sekitar 80 tahun. Kita belum tentu umur kita sampai 80 tahun. Nah, kita umur 60 tahun saja. Selama 60 tahun nggak mungkin kita beribadah terus selama 24 jam kan. Nah, ini dihitungnya 80 tahun dia beribadah terus menerus non-stop. Nah, siapa orang yang bisa menemukan Nuzulul Lailatul Qadar dan dia beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi keutamaan itu pahala kita dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan dan banyak Pak cara-cara Lutfi. ibadahnya. Iya, Betul. Ibadah benar-benar. yang bisa kita lakukan banyak banget. Iya, Tapi ini juga nih Pak Lucy, maksudnya kan ada yang bilang kalau memasuki bulan Ramadan kita harus meninggalkan semua apa ya, kayak leverage itu apa ya, jadi kayak beban-beban masa lalu dulu biar konsen gitu misalnya. Salah satunya adalah misalnya masih ada permusuhan dengan pihak-pihak yang Hubungan lain. tidak baik ya. Betul, Iya, itu katanya bisa mengganggu kita dalam beribadah di bulan Ramadan juga. Iya, betul. Tapi gimana caranya gitu misalnya? Iya. Apa dengan silaturahmi aja atau Iya. makanya kalau di negara kita kan ada selamat puasa ya, Iya. gitu-gitu. Dan kayak gitu udah cukup atau ada Saling memaafkan, Iya, minta gitu. maaf. Sebelum kita memasuki bulan Iya, Ramadan betul, gitu betul, kan. betul. Apa dengan kayak gitu aja cukup atau gimana nih? Pak Ustadz? Iya. Jadi gini, dalam agama kita, dalam agama Islam, itu sebenarnya bulan Ramadan itu diibaratkan kita seperti mau main bola. Jadi ketika mau memasuki lapangan otomatis atlet itu kan pemanasan dulu. Ya. Nah, kita sebelum memasuki Ramadan, kita pemanasan dari mulai Rajab, Sya'ban, nah, masuk Ramadan kita mulai bertanding. Nah, gimana caranya ini pertandingan kita bisa fit, all out, tenaga hebat, kemudian strategi hebat, itu kan harus ada pemanasan dulu. Pemanasannya dimulai dari bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab kita memulai. Pemanasannya seperti apa? Kita puasa. Yang di luar bulan Rajab kita nggak pernah puasa, ya di bulan Rajab kita puasalah sehari. Kalau bisa 3 hari. Awal bulan Rajab puasa, pertengahan bulan Rajab puasa, akhir puasa juga. Kemudian kita meminta ampun setiap malam, memohon ampun kepada Allah. Nah, masuk bulan Sya'ban kita meningkatkan yang tadinya kita biasa
baca Quran 1 halaman ditambah jadi 2 halaman. Yang tadinya nggak pernah baca sholawat, kita baca sholawat 1 malam. Yang biasa baca sholawatnya 5, kita tambah 10. Kita tambah jadi 100. Nah, ini mulai panas nih. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, nah, kita all out. Disitulah kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan tadi hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, tidak ada satu amal pun yang diterima oleh Allah kecuali kalau dia tidak punya, kalau kita punya salah dengan sesama manusia, maka itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, Apapun yang kita lakukan, betul. walaupun amal yang kita lakukan ini buat Allah gitu, ibadah Walaupun, gitu. ya betul. Misalnya saya pernah memukul Mas Kamal. Iya, ini Iya. masih ada bekasnya Pak. Iya, misalnya. Oh, misalnya, ya, maaf, Saya maaf. pernah memukul Mas contoh. Kamal. Iya, contoh, maaf. Ketika saya memasuki bulan Ramadan, saya khusyuk puasa. Itu amal ibadah puasa saya yang saya lakukan selama Ramadan, itu nggak bakal diterima sebelum saya mendapatkan maaf dari Mas Kamal. Seperti itu. Maka kuncinya adalah ketika kita masuk ke bulan Ramadan, minta maaf dulu sama semua orang yang pernah kita Sakiti atau sengaja atau tidak gitu ya. Sampai jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya pun kita harus menjaga komunikasi, harus menjaga hubungan. Makanya di dalam Islam itu tidak hanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Ikatan persaudaraan sesama muslim. Enggak cukup. Di situ ada ukhuwah basyariah. Ikatan persaudaraan sesama manusia. Apakah dia muslim, apakah non muslim, apakah dia suku dari Jawa, dari Sunda, orang Eropa, orang Amerika dan lain sebagainya. Itu merasa bahwa kita sama-sama ciptaan Allah. Dan yang terakhir ada ukhuwah makhlukiyah. Ukhuwah makhlukiyah itu apa? Kita punya ikatan persaudaraan dengan sesama ciptaan Allah. Kita punya kucing, kita punya tumbuh-tumbuhan, nggak boleh dirusak, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh merusak hutan, kita harus mereboisasi dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya ukhuwah makhlukiyah. Betul, Pak Lutfi, sebelum kita lanjut, kita mau kasih lihat ada berita, Ada artikel ada artikel, ini dia pemirsa. seputar bulan Ramadan ya. Di Kementerian Agama mengajak media untuk menerapkan nilai-nilai deklarasi Istiqlal dalam siaran agama Ramadan. Dalam rangka menyambut Ramadan juga nih, deklarasi Istiqlal. Ini boleh dikasih Jelaskan. penjelasan nggak nih Pak Iya. Lutfi? Apa ini sebenarnya? Ya, di dalam deklarasi Istiqlal itu paling tidak ada 2 poin ya. Yang pertama, selama ini di dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia, itu ada banyak kejadian-kejadian istilahnya bisa dikatakan dengan dehumanisasi. Artinya apa? Banyak konflik, kekerasan yang mengorbankan manusia. Pertama atas nama agama. Mereka mengatasnamakan agama tetapi kemudian merusak, mengeksploitasi manusia sehingga manusia menjadi korban, bahkan sampai pembunuhan dan lain sebagainya. Tidak mengakui derajat perempuan atau misalnya adanya stratifikasi sosial yang kemudian dijadikan sebagai pemanfaatan dari kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Nah, ini tidak boleh. Kemanusiaan, sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai muslim harus dijunjung tinggi. Karena agama Islam tidak pernah mengajarkan eksploitasi manusia, tidak pernah ada diskriminasi golongan manusia dan lain sebagainya. Nah, dalam deklarasi Istiqlal mengajak semua orang, baik itu agamanya muslim ataupun non muslim, ayo bersama-sama untuk meninggikan derajat harkat seluruh bangsa, seluruh golongan, baik itu yang muslim ataupun non muslim. Kalau gitu kita undang aja seseorang yang juga akan berbagi kepada kita. Ini adalah content creator, Mal. Oke. Dia akan sharing-sharing sama kita tentang persiapannya di bulan Ramadan. Oh, ya kita sekalian tanya. Sekalian tanya, Dia ya masih kan? ada ini gak permusuhan segala macam. Tuh persiapannya apa aja, Oh iya, langsung persiapannya tanya sama apa Pak aja Lutfi ya gitu. kan. Tapi nanti dalam setelah yang satu Oke. ini ya, pemirsa tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna.
lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu indahnya Ramadan meraih takwa. Kita akan mengundang seseorang, yaitu content creator, Yes. yang juga seorang ibu rumah tangga. Tapi siapakah dia? Dia katanya kan melakukan persiapan juga buat Ramadan, tapi katanya heboh Asput. Dia sempat bangun underpass. Gak tahu, pokoknya Dia siapa sebenarnya? gak percaya, lihat aja. Nanti kita lihat aja dulu profilnya ya, ini dia Betul. pemirsa. Pemirsa Ruang Tengah, kalau ngomongin soal persiapan bulan Ramadan, nggak lengkap ya rasanya kalau kita nggak berbincang-bincang sama sosok yang paling sibuk di bulan Ramadan. Hayo, ada yang tahu? Yap, benar sekali. Sosok itu adalah seorang ibu. Kali ini, Ruang Tengah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang kerap kali membagikan konten-konten lucu dan juga menghibur. Melalui Instagramnya yang bernama @ceritaibun, ia sering banget nih membuat parodi-parodi mengenai persoalan rumah tangga. Dan pastinya ceritanya benar-benar relate banget ya sama ibu rumah tangga di rumah. Hehe, jadi penasaran deh sama cerita persiapan dari Ibun. Kira-kira di bulan Ramadan ini ada konten apa lagi ya? Kalau gitu, yuk kita ngobrol dengan Ibun di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kalau kita ngomongin soal bulan Ramadan, sosok yang paling sibuk udah pasti adalah seorang ibu. Betul. Kita datangkan langsung ini ibunya. Ibu. Kak Ibu. Ibu kan juga ibu rumah tangga. Betul. Ya. Tadi Betul. kita udah ngobrol-ngobrol soal persiapan Ramadan sama Pak Lutfi. Betul. Ini juga kita tanyain nih sebagai Persiapannya. Iya, ibu Persiapannya. rumah tangga juga. Ibu rumah tangga profesional. Emang ada yang nggak profesional? Gaji dong setiap bulan. Sama siapa? Sama suami dong. Oh iya betul. Di-hire-nya sama suami ya. Iya. Emang bener persiapannya bangun underpass gitu segala macam, sama buka lahan sawit, katanya bener? Persiapannya betul. Buat Ramadan. Semuanya dilakukan, tidak ada jeda. Pokoknya mah ribet lah gitu. Mau langsung saya konfirmasi soalnya, itu penting nggak underpass sama kalau keburu sawit buat Ramadan nih Pak Lutfi? Nah, sembarangan kan, ngomong, Pak? lu main iya aja, bukan bercanda. Pak Lutfi sampai bingung loh. Iya, buat apa bangun underpass? Apa ya? Jadi pemirsa dan juga Kamal, Pak Lutfi, Ibu Nini memulai karir. Betul. Ternyata beliau ini model loh. Model Oh dia? iya. Hijab Han di tahun Iya. 2023. Hingga sekarang ini lagi sibuk-sibuknya jadi content creator. Yes. Dan juga menjadi ibu rumah tangga. Yes. Itu gimana? Kepikirannya kan biasanya ibu rumah tangga nggak ada waktu ya. Betul, dan Ini kenapa bikin konten dan loh. kenapa nggak diteruskan karir modelingnya Iya, gitu? betul. Udah Modal banget ikutan kayak hijab. model material ya. Model Kamu material. kamu kan ikut hijaban gitu. Kenapa Modal banget ya. langsung shifting jadi content creator gitu loh? Ceritanya Apa piye? aja yang menghasilkan uang, Pak? Oh, gitu. Cicilan 25 tahun. Kakak cici, oh rumah Gak enak ya? sama Pak Lutfi ini. Rumah, Bapak rumah ya? curhat di TV Rumah. nasional, betul. Alhamdulillah, udah Alhamdulillah. punya walaupun masih nyicil ya. Iya. Kamu Jadi yang itu punya. motivasinya. Iya, tapi sebenarnya aku koreksi sedikit ya. Jadi sebenarnya itu aku berkonten dulu, Kak. Oh gitu, baru ikutan hijaban. Model itu ya. Oh, gitu. Iya, jadi Iya. berkonten dulu, isinya tentang ibu rumah tangga. Kita cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu yang pekerja, tentang seorang anak gitu kan. Tapi setelah itu barulah ikut hijabhan yang kebetulan tahun 2023 kemarin tentang content creator. Oh, gitu. Jadi materi si ibu rumah tangga ini aku bawa ke hijabhan, alhamdulillah juara 3. Keren. Keren. Gitu. Tapi katanya hijabannya bukan hijaban yang umum itu ya? Katanya hijaban kamu jadi kayak hijaber yang diburu debt collector. Enggak gitu. Hijab enggak gitu ya? Beda ya? Perasaan gak ada di brief Iya. deh. Tahu kan konfirmasi makanya. Oh, gitu, baik. Hijaban Enggak yang ya, itu enggak kan? ya, bukan. Hijaban yang itu kan maksudnya Iya, yang yang asli kan? betul. Iya. Juara 3 loh Bang, Sembarangan. jangan macam-macam. Juara Bang. Iya, 3 makanya hijabhan. pemirsa suka sembarangan kalau ngomong. Cocok ya? Beneran juara 3 loh. Berarti Betul. berprestasi, Berprestasi. ya. Betul. Jadi walaupun udah jadi ibu rumah tangga, tetap ada ruang untuk berkreasi, berekspresi, sampai kita punya wadah yang sekarang kan sosial media di mana-mana Yes, gampang ya, betul jadinya sekali. gitu. Tapi kalau konten core kamu tuh sebenarnya apa? Model, Konten nggak konten itu. Lu balik lagi ke sono. ya, balik lagi, biar lucu. Tentang kan, enggak ya? kehidupan rumah Iya, sebagai tentang kehidupan ibu rumah aja, tangga. atau ada yang Sehari-hari ibu lain-lain? rumah tangga. Jadi Oke. sehari-hari di konten itu kan aku menyebut diri itu sebagai cerita ibun ya. Cerita ibun itu seperti tadi di Viti tadi, nggak Yes. pernah dia bentuknya seperti
begini tuh nggak pernah. Jadi dia beneran terlihat seperti ibu rumah tangga pada umumnya, dasteran. Kerudung yang nutupin segini, naik motor, sen kiri belok kanan. Nah itu cerita ibu-ibu Ibun banget ya. gitu. Jadi ceritanya yaitu tentang anak-anak, tentang kehidupan keluh kesah mereka. Pokoknya si cerita Ibun ini hadir untuk mewakilkan keluh kesah para mama yang tidak bisa disuarakan. Yes. Gitu. Mama pada umumnya ceritanya. Betul. Capek ngurusin rumah. Betul. Anak-anak yang tidak bisa diam. Betul, Gitu. betul. Nah terus kalau di bulan Ramadan ini apa ada rencana untuk Iya. konten creationnya ya? Nah, kebetulan belum bikin sih, Pak. Konten plannya belum ada kan sibuk. Jadi go show aja sih. Yang kepikiran apa bikin, naikin. Siapa bikin apa langsung bikin naikin. Tapi habis tayangan ini saya yakin dia tahu-tahu udah tahu aja. Tahu-tahu udah tahu ada. aja. Iya, betul. Iya, Namanya pasti. juga mama tuh semua harus multitasking. Pikirannya udah spontan gitu ya. Saya jadi sini udah mikirin besok masak apa nih sahur. Gitu. Nah, iya benar. Tapi selain untuk konten kreatornya dia, untuk kontennya, persiapan kamu sebagai ibu di rumah buat Ramadan tuh apa? Langsung saya Persiapan- konfirmasi itu Oh, iya. kayak approve apa enggak dari Betul, Pak Pak. Lutfi? Jadi gini, Pak. Enggak, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu. Oh, di sini dulu. Sono. Tadi suruh saya semua. Iya, enggak, apa persiapannya Persiapan Ramadan pertama biasanya? yang jelas ya ibu-ibu Iya. menghabiskan stok gosip yang sebelum dirilis karena kita Ramadan close order, Kak. Pak kasih tahu Pak, masih dihabisin stok gosipnya Pak. Kita tidak bisa mulai Ramadan, kita close Bener. order. Jadi Yes. semua cerita dikelarin dulu. Udah selesai? Iya. Udah Oke, ya. sip, kita puasa. Lebaran kumpul lagi nih, gitu. Mulai ya. lagi? Mulai lagi kita. Ntar ditebus lagi tahun depannya gitu kan. Jadi kayak gitu. Kamu belum pernah dijewer orang gak dikenal ya? Ini belum kenal amat nih sama Lutfi. Malah Lutfi udah gemes banget. Ya, kebetulan rumahnya dekat lagi kan. Oh iya betul. Pokoknya udah gitu. Jadi maksudnya Ibu ini Iya. Membersihkan hati. membersihkan hati, Membersihkan hati, mencegah betul. gibah terjadi lagi. Iya. Betul pemirsa, nah Keren. gitu kan. Terus Terus udah gitu selanjutnya? persiapan yang kedua uang. Iya, iyalah. pasti. Iya pasti. Iya. Jadi yang kedua itu adalah biasanya para ibu-ibu itu jelas meal plan. Banyak meal banget plan, meal iya plan-nya. benar. Kayak masak apa, kan kita Senin, ibu-ibu Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, belum sahur, buka puasa. Belum anak saya kan masih umur berapa ya, 6 tahun? Gak tahu, Oh anak ya, gua kenapa nanya gua? Gua anak elu. betul. Tahu. Ya 6 tahun, belum puasa banget. Jadi kan tetap sahur dimasakin buat bapaknya. Siang sarapan segala rupa kan kita juga harus masakin buat anaknya. Ya. Belum nggak sengaja nyicip. Siapa tuh? Aku. Kenapa tiba-tiba Kemarin nggak sengaja sampai hari Nggak ke-20 sengaja ya? hari 20 gitu Tahun ya. lalu tuh dia nggak sengaja Ujiannya nyicip gitu sampai Pak, hari ibu-ibu. ke-20 loh. Terus saya Jadi konfirmasi juga ya udah sama Pak bangun Lutfi ya. pagi, udah masak, Bener. pagi siang sore masak buat anak, belum nggak sengaja kemakannya gitu kan. Langsung, Buat gitu, aduh ya Allah. nasi nggak sengaja, kerupuk, Dibagi satu porsi satu dong. porsi gitu kan. Jadinya gitu. Pak jangan gitu banget Pak. Iya. Terus udah gitu makanan, terus yang challenge-nya lagi adalah kan anakku udah usia 6 tahun. Jadi persiapannya tuh nggak cuman untuk keluarga tapi ngajarin dia. Biasanya udah mulai setengah hari tuh. Ya udah mulai setengah hari benar Aku ngajarin. 6-7 tahun. Di depan saya sih puasa ya. Oh iya, nggak masalah. Kita kan tidak pernah tahu di sekolah nih. Jadi kan Puasa, gitu, puasa. puasa gitu kan, ngajarin dia, terus kenapa harus puasa segala macam. Jadi disabar-sabarin aja gitu ya, namanya juga ngajarin anak-anak gitu kan. Tapi Yes. itu challenge yang agak berbeda karena tahun ini anakku udah mulai agak gede, memang harus diajarin dan segala macam. Tuh, betul Oke. Pak? Nah, gimana tuh? Gimana Pak Pak? Lutfi? Sah ya Pak? Bisa ya Pak? Dia cara penyampaiannya memberantakan Pak. Cuma kayaknya maksudnya sih baik. Tapi maksudnya baik. Iya. Baik, Pak. Closing gibah gosip. Iya gitu. Preparation yang harus kita Iya. lakukan. Pak Lutfi Betul. sebelum puasa kita mesti nyiapin apa? Iya. Yang pertama adalah kita harus memiliki niat. Ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, kalau niat kita baik, pasti Allah akan membimbing niat baik. Misalnya Ibun mau masuk bulan Ramadan, pertama Ibun punya niatan, saya ingin memperbaiki diri kita. Kan begitu ya Bun ya tadi. Betul, Pak. Wah, yang biasanya tadinya aktivitas yang ngegosip dan lain sebagainya, saya stop. Nah, itu niatan yang baik. Kalau kata Rasul, niatul mukmin khairum min amali. Nah, apa Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jangan-jangan niatnya udah bagus tapi amalnya ternyata nggak seperti itu. Nah, nanti lumayan udah dapat pahala dari niatnya. Niatnya. Ibun. Kan begitu ya. Iya. Close order Jadi ya, ibu-ibu segala ya. sesuatu harus dimulai dari niat. Niat. Ya, betul. Yang kedua,
Kalau kita niatnya, oh iya saya mau berhenti untuk berbuat maksiat, saya mau berhenti untuk gosip, tapi nanti saya mau gosip lagi. Nah ini niatan yang nggak bagus nih. Wah, disaksikan seluruh Indonesia nih. Kasih tahu kalau Dikat, tolong dikat. Wah, harus di-cut. Stop. Udah saya nggak mau lagi. Yang biasanya saya ngegosipnya tadinya 10 kali, ya udah saya 1 kali aja. Nah kalau bisa ya sudah stop. Saya nggak mau gosip lagi deh. Ya begitu kan ya. Tapi Pak Lutfi baik loh. Pak Lutfi nggak langsung nyuruh kamu stop, dari 10 kali sekali baru stop. Ada takutnya muntah ya Pak. Ada yang menjadi makanan hari-hari. Proses nggak apa-apa lah, kayak orang berhenti ngerokok kan. Iya. Kaget dia Masya Allah, nanti. tabarakallah, Bapak. Terima kasih. Kalau mau gosipin setan. Oh iya benar. Kita Wah. gosipin setan, tapi saya setannya setan, Pak. oh, saya baca biografi setan. Oh, setan tuh ternyata ini jelek. Biografi setan? Ya. Kita ngobrol sama temen, ternyata setan tuh ini. Nah, berarti kan itu nggosipin setan. Ketika kita nggosipin setan, berarti ada pelajaran tertentu yang diambil dari orang yang didengarnya. Kan begitu? Gak apa-apa gosipin setan. Siapa Begitu. setannya? Nggak tahu, tanya ke Lutfi, kalau yang menurut kita orang-orang yang terpengaruh setan boleh Setan. digosipin Ya, nggak? gitu. Biasanya yang setan ya Pak, Oh, gitu. gimana nih Pak? Tapi ngomong setan kok ngeliat muka saya. Jadi satu-satunya gibah yang boleh cuma gibahin setan ya. Catat ya ibu-ibu. Supaya orang tahu. Ibu-ibu mau disalahin. Betul, supaya orang tahu kalau setan itu punya kejelekan begini. Kita ngomongin kejelekan setan. Kan begitu ya. Sudah itu aja. Iya, gitu aja. Tapi tadi sempat dibilang juga ini meal plan agak-agak heboh ya. Iya. Iya. Tapi Apalagi betul. sahur sih. Sahur ya Itu rada benar. Wah, itu harus beragam. kerja memang. keras ya untuk Betul, ibu ya. betul. Biasanya ibu gimana nyiapinnya? Nyiapin sahur, bangun jam berapa? Masih ingat kan tahun lalu puasa kan? Iya. Iya. Apa ya meal plan biasanya kalau ibu-ibu itu yang paling mudah kan bikin ungkep-ungkepan ya, jadi tinggal goreng. Iya, biar itu buat sebulan tuh biasanya. Biar sebulan jadi ayam goreng 30 hari gitu. Ikan goreng gitu. Lo pakai bumbu sekali tinggalnya. Iya, jadi gitu kan biar mudah. Tapi ya tumis-tumisan atau apa. Tapi kalau mau lebih mudah lagi masaknya dari semalam. Iya. Jadi subuh tinggal angetin, jadi biasanya sahur tuh gitu. tinggal makan gitu. Iya, biasanya soal awal-awal Ramadan itu setiap keluarga tuh dalam tanda kutip pengen ngenakin Iya. makanannya kan, sahurnya pengen niat banget, bukanya juga pengen niat banget. Tuh nggak apa-apa kan, Olivia ya? Kayak Iya. gitu nggak apa-apa kan sebenarnya? Iya. Apa berlebihan jatuhnya? Yang jelas gini, berpuasa seperti yang saya katakan tadi adalah melatih nafsu. Betul. Nafsu itu sebenarnya itu naturalnya itu adalah melawan sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan A, nafsu tuh malas, nggak mau. Oh iya iya. Gitu kan ya. Hmm. Jadi ketika kita menahan nafsu, pengen makan, kalau yang punya udah punya istri pengen berhubungan dengan istri dan lain sebagainya, itu kan halal semuanya. Ya. Tapi ketika berpuasa kita tahan dulu, itu dalam rangka menahan nafsu. Nah, ketika masuk adzan maghrib, di situ banyak makanan, ada kolak, ada semur, Gorengan? ada gorengan, ada lontong, semuanya ada. Ya. Nah, agar supaya nafsu kita masih terlatih, kita makan ambil secukupnya saja. Ya. Nggak boleh berlebihan. Ketika berlebihan pun, maka dalam kesehatan juga nggak bagus juga kan begitu. Iya. Nah, inilah kemudian ada relasi antara menahan nafsu dengan kesehatan tuh seperti itu. Iya 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 iya. Baiknya tuh makannya setelah tarawih atau setelah buka puasa? Kondisional. Biasanya. Kalau seandainya kita makan agak banyak tidak mengganggu ibadah nantinya, maka ya nggak masalah. Tapi kalau sampai mengganggu, ya lebih baik secukupnya. Agar supaya perut sudah terisi saja. Iya, Dan, jangan sampai kosong ya. Betul. Kita punya energi untuk melakukan ibadah. Gitu. Sama lihat tarawihnya. Kalau tarawihnya yang hataman Quran tuh sampai sebulan, biasa mendingan makan dulu dah. Oh iya. Iya, itu kelar jam 10 jam 11 biasanya. Betul sekali yang Biar mulia. ada energi ya. Biar ada energi. Iya, iya nggak ngantuk pas tarawih, betul. khusyuk gitu. Jadi untuk persiapan sahur dan buka sebaiknya secukupnya tadi ya untuk menahan Untuk nafsu makannya iya secukupnya. Tapi kalau kalian prepare untuk sebulan penuh gitu ya nggak apa-apa juga kan, memudahkan si ibu kan biasanya yang ribet ibu doang. Iya. Iya nyapin ayam buat sebulan nggak apa-apa tuh. Sekarang kita mau ajak Ibun Oke, baik.
Pak Lutfi juga? Ibun aja ya? Ibun Ibun aja aja. untuk bermain. Main apa itu? Kita akan bermain jawab cepat. Oh. Wah lagi puasa suruh mikir. Bisa kan? Insya Allah. Insya Allah ya. Allah, Kita akan bisa. bermain jawab cepat bersama Ibun. Jadi biasa kalau jawab cepat ada antara dua pilihan kan? Iya. Kamu lebih suka siapa apa siapa gitu Iya. misalnya apa atau apa gitu kan? Kamu jawab cepat. Ini siapa aku yang ngasih? Boleh. Apa kamu juga? Boleh. Kamu mau nggak? Terserah. Apa aku aja? Kamu juga Ya boleh. udah, ayo kita ngobrol dulu Iya. deh siapa. Aku nggak suka diperbutkan kayak gini. loh. Pilihannya ada di cue card dibacain sama Asmut. Lu. Gue. Iya. Hai. Oke, sekarang kita akan bermain. Siap ya, Bu? Jawab cepat bersama Ibu ya Pak Lutfi. Apa nih? Ready ya? Ibun. Sahur lebih awal atau sahur mepet? Lebih awal. Jam berapa itu? Kemarinnya. Tiga. Jadi dia mau puasa Selasa, dia sama Senin. Iya, sahurnya pas buka. Terlalu awal. Sahurnya pas buka saya. Jam berapa? 1, 2, Jam 3 lah. Jam 3. jam 3. Tiga lah, insya Allah. Karena subuh jam 5 kurang ya. Iya, jam 3. Oke, jam 3 ya. Next. Habis subuh tidur lagi atau habis subuh nggak tidur lagi? Idealnya sih tidur lagi ya, tapi biasanya ya kan makan pahala. Iya. Dapat approve tadi soalnya kan. Approve, kan? Boleh tidur. Agak hati-hati Kalau emang nih. capek ya gimana? Ibu-ibu loh ini. Tuh, cuman kan mepet sama anak sekolah, jadi Ah. kayak baiknya sih nggak tidur ya. Oke. Oh justru biasanya tidur di sekolah anak ya? Enggak. Ya Pak tidur sini ya Bu, guru ya. Iya betul, saya numpang tidur dulu deh Bu gitu. Takut ketiduran ya? Iya, Antara anak ya? takutnya jadinya rusuh kan pagi-pagi, emosi lagi. Salah. Rungsing ya Rungsing, karena kan. ngantuk. Oke, next ya. Berarti nggak tidur lagi. Bikin konten atau nongkrong sama bestie? Ngonten, Konten. cicilan, No, Cicilan. motivasinya. Konten kenapa? Karena cicilan. Nggak Iya. mau nongkrong besti kenapa? Karena gibah. Ah, iya, Wah. bagus. Dia menghindari itu. Betul. Pilihan yang tepat ya. Iya. Betul sekali yang mulia. Oke, lanjut. Lanjut. Bukber bareng teman atau bukber bareng keluarga? Keluarga. Yakin? Ya udah ini 30 hari nggak bakal buka sama temen ya. 30 hari loh ini. Dicatat ya. Ya nggak bakal mau buka sama temen sama sekali ya. Bukber tuh bakal ditolak semuanya. Iya, Bener. iya. Stop. Karena emang paling enak buka bersama keluarga lah ya. Iya, Karena setuju. wacana mulu, Beb. Kalau yang temen. Nah, Iya, gitu. iya. Mereka Tolong juga ya. punya kesibukan masing-masing. Iya, Jadi betul. susah. Wacana. Oke, next. Subuh atau maghrib? Apaan tuh? Subuh atau maghrib? Apaan pertanyaannya? Udah itu pertanyaan itu doang. Subuh atau maghrib? Nggak bisa dong, Bang. Itu wajib. Subuh atau maghrib? Pertanyaannya waktu yang tepat untuk sholat lohor. Subuh atau maghrib? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berantakan gitu sih pertanyaannya. Subuh atau maghrib? Subuh atau maghrib? Beneran? Iya. Iya, gitu doang. Udah pilih aja Maghrib, satu. maghrib, Maghrib, karena buka puasa. Bagus. Oh, emang apa pertanyaannya? Sebenarnya pertanyaannya cuma subuh atau maghrib. Oh gitu doang? Iya, kayak prefer apa aja. Iya sih, Oh, subuh gitu. kan Oke, subuh baik. mulai puasa. Maghrib buka mengakhiri puasa. puasa. Ya saya juga lebih suka Bapak gimana maghrib. suruh milih gitu, Pak? Nyari pembelaan. Dari pembelaan. Ya udah, habis yang ini kita bakal masih berbincang sama bintang tamu kita yang luar biasa ini gitu kan. Enak hari ini loh. Iya. Dia ngomong konfirmasi. Ya, gitu aja. Pak Lutfi cuma confirm doang. Iya, betul. Butuh host info nggak? Iya, Ya enggak ya, kirain butuh, nggak apa-apa. Habis satu ini tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Makasih loh. Kalau gue makasih ya. Masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tadi kita udah bahas-bahas tentang persiapan Ramadan bersama Ibun juga. Dari point of view ibu-ibu. Iya. Sama Eh, dari Kementerian Agama. dari Kementerian iya, Pak Agama, Lutfi, gitu. bagaimana mempersiapkan. Nah, setelah kita mempersiapkan, ini yang penting banget nih, bagaimana Apa itu? kita bisa istiqomah untuk menjalankan ibadahnya, ya kan? Tantangannya selalu itu tiap tahun ya. Betul, biasanya kita ibadah tuh semangat di awal-awal Pak Lutfi ya. Contohnya terawih deh, terawih pasti masjid kalau hari-hari pertama tuh membludak, Rame. ya kan? Lama-lama pasti semakin sedikit gitu. Iya, soalnya ada yang mudik Safnya. udah hari ketiga lebaran tuh udah mudik, hari ketiga puasa tuh udah mudik. Udah jadi Wajar nggak lah ada. gitu. Kesian Iya. orang mudik. Kalau mudik nggak apa-apa, Kalau tapi mudik kalau nggak mager, gimana Pak Lutfi supaya kita tuh bisa istiqomah gitu, meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini? Iya.
Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, diawali dengan niat. Niat. Ya, seseorang kalau ingin melakukan suatu kebaikan, maka dia harus diawali dengan niat. Nah, niat ini yang kemudian diimplementasikan secara konsisten ya. Istiqomah itu kan konsisten ya. Istiqomah itu konsisten. Nah, agar supaya kita konsisten, kita harus sadar. Kita harus sadar dan tahu apa arti hikmah dari puasa, kan begitu ya. Puasa adalah melatih nafsu agar supaya tidak dipengaruhi oleh setan. Nah, misalnya pendapat dari Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 macam. Puasa orang awam, puasa orang khos, puasa orang khawasul khos gitu. Puasa orang awam itu apa? Puasa orang awam itu mulai dari anak TK, anak SD, anak SMP yang belum balik gitu ya. Nah, puasa orang awam itu apa? Dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau berhubungan seksual. Itu puasa orang awam. Anak TK, anak SD bisa. Cuman nahan itu doang. Cuma nahan itu doang. Sementara idealnya adalah minimal standarnya adalah kita berpuasa dalam tingkat khos. Apa itu? Tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri saja. Tetapi juga dia tidak mau melakukan dosa. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan marahnya Allah. Nah, itu puasa standar seperti itu kan ya. Puasa yang ketiga adalah puasanya, nih puasa yang paling keren nih. Dia tidak hanya melakukan yang itu saja, tetapi juga dia tidak mau berangan-angan untuk orientasi duniawi. Saya pengen puasa dapat duit banyak. Saya pengen puasa ingin dapat perhatian dari calon mertua misal. Saya ingin puasa, ingin ibadah, ingin terawih supaya saya cintanya diterima oleh si A, si B dan lain. Itu kan hal-hal yang duniawi. Kita berpuasa beribadah tapi menginginkan hal-hal duniawi. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, gimana caranya kita istiqomah konsisten? Ya dengan menyadari itu semuanya. Kalau kita menyadari itu semuanya, kita fokus bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat, akan memberikan kita anugerah yang berlimpah, maka kita akan selalu konsisten. Yang kedua, wah keren tadi Ibun tuh. Saya nggak mau buka puasa di luar, takutnya nanti saya tergoda untuk ngegosip. Misalnya, wah keren banget bisa. Nggak apa-apa keluar asal bisa dijaga. Oh bisa. Bisa nggak masalah. Nah itu kan tantangan ya, tantangan nggak masalah. Kita lagi puasa kerja ngelihat ada warung di luar buka, ada orang makan, nggak masalah. Itu salah satu latihan supaya kita jadi kuat. Nafsu pengen kita makan, ikut-ikutan sama orang di warung makan, enggak. Masa dengan kayak gitu saja kita cengeng nafsu kita? Enggak lah, misalnya kan begitu ya. Kita ngelihat ada perempuan cantik, kita ngelihat ada laki-laki ganteng dan lain sebagainya, nggak masalah. Asal kita tahan. Nah, itu salah satu dari latihan. Ujian dan lain sebagainya. Ketika kita melihat sholat taraweh di hari ke-5, hari ke-7, kok udah mulai maju nih softnya. Yang tadinya softnya 10 jadi 5 misalnya. Nggak usah ikut-ikutan, kita tetap mengisi soft yang pertama. Yang di belakang yang nggak usah hiraukan. Kenapa? Kita fokus. Allah memberikan pahala ke kita. Semakin kita konsisten, semakin kita lama beribadah, hari 1, ke-2, ke-3, terus sampai hari ke-30, ingat kita sadar, Allah memberikan pahala berlipat-lipat setiap hari. Berarti langkah baiknya kalau puasa tuh urusan kita sama kita aja ya? Betul. Gak usah ngurusin orang lain. Gak usah gitu. ngurusin orang lain. Urusin orang lain ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita. Timbul rasa empati. Itu pahalanya justru pahalanya berlipat-lipat seperti itu. Iya. Tapi jangan disalahartikan ya. Kalau mau bantuin orang lain nemenin ngopi itu juga nggak boleh. Itu juga Kalau nggak boleh pemirsa. kalau siang-siang. Kalau siang-siang itu jangan. Jadi itu kita fokus aja sama Diri sendiri. dan yakini bahwa ini memang penting ya. Level apa tadi, Pak Lutfi? Level awam, level khos, sama khawasul khos. Biar kita mencapai khawasul khos. Itu paling keren betul. tadi ya. Itu paling keren. Khawasul khos. Amin. Itu dia. Tapi kadang-kadang kan kalau kita tetap aja ada naik turunnya ya di bulan puasa Pasti. itu. Kan setan dikurung Pak Ustadz. Oh, iya. Pak Ustadz Pak Lutfi. Iya kayak segmen Pak Ustadz ini. Terus itu siapa yang mempengaruhi kita? Apakah kita sendiri sudah seperti setan? Iya. Kadang-kadang itu naik turun
gitu Betul, ibadahnya. betul. Kok ada ya gitu? Iya. Iya, Nabi pernah bersabda di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu kan begitu ya. Nah, kata Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi itu menjelaskan. Maksudnya bagaimana? Itu maksudnya ketika kita membelenggu nafsu kita, mendidik nafsu kita supaya nafsu ini tidak menjajah akal dan hati kita, maka nafsu kita itu otomatis membuka pintu surga. Jadi kalau nafsu kita tidak dibelenggu, itu pintu surga nggak bakal kebuka. Jadi yang membuka itu nafsu kita karena sudah terdidik. Ya, begitu. Dan pintu neraka dikunci. Kuncinya dengan apa? Kuncinya dengan kedewasaan nafsu kita. Nah, setan-setan terbelenggu. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu adalah nafsu kita. Jadi setan tidak bisa menggoda kita. Itu maksudnya. Jadi semuanya tergantung kita mendidik nafsu kita. Begitu. Kita juga sih yang Ya, Iya. betul. Berarti setannya kayak di gue orang lu sendiri gitu ya. Iya, sih yang betul. difitnah gitu Selama ya. ini kita selalu menyalahkan setan ya. Ya, Gue. padahal nafsu kita yang seperti setan. Kan begitu ya. Soalnya diri sendiri. Iya. Kita diri sendiri. Jadi seperti itu. Nah kalau ke Ibun, Oh iya, kamu sendiri untuk Ramadan tahun ini kan tadi udah ngomongin soal persiapan gitu. Tapi mungkin ada point of view yang berbeda kah dibanding Ramadan tahun sebelumnya? Cara kamu memandang Ramadan ini tuh memaknainya seperti Ramadan apa? sendiri. Kalau aku tuh kayak kadang setiap tahun punya target, kayak Oh, iya. ingin memperbanyak ibadah daripada sebelumnya. Yang mungkin tahun lalu nggak pernah hatam Quran, aku mungkin selalu doain ya teman-teman bulan ini pengen dihatamkan. Amin. Masya Allah. Amin. Terus kayak mau ngajarin anak lebih lagi, ngaji kan udah mulai besar ya, udah bisa baca, udah bisa Ya. sholat, dirajinin dulu kayak cuman ngelihat doang, sekarang mulai diajak 5 waktu kayak gitu-gitu, mulai ngajarin kenapa harus puasa. Jadi misinya lebih padat lagi nih karena tahun ini untuk ya itu tahun ya, ini gitu targetnya ya? targetnya. Jadi kan kalau dulu dia kan cuman lihat gak puasa gak segala macam, kalau Terus sekarang belum agak dipaksa tuh belum. karena kan Dia tahun mau ikut syukur betul, nggak apa-apa. tahun depan kan udah 7 tahun, terus kita tidak pernah tahu ya perempuan Iya, akhir baliknya kan kapan. Kadang ada yang lebih awal, kalau udah lebih awal kan berarti memang sudah harus wajib sholat gitu-gitu ya Betul. Pak ya, betul ya. Betul. Iya. Nah sekarang perempuan tuh akhir baliknya kalau aku sering research itu udah mulai maju usianya. Dan semakin muda ya. Semakin muda, Betul. jadi takut juga kan. Jadi kita Iya. harus mempersiapkan itu lebih awal, seperti itu. Agak padat nih Ibu ya. Betul, Sepertinya saya tuh target kan dengan udah bilang, target-targetnya. ibu rumah tangga profesional. Profesional. Yes. Targetnya baik semua soalnya. Gitu, baru Apalagi tercapai. untuk balancing waktunya itu loh. Iya. Ibu Belum rumah tangga, konten kreatornya konten gimana kreator, nih? ibadah, Gitu. ngajar anak, Betul. silaturahmi. Betul. Gimana itu? Hataman juga tuh. Iya. Betul. Banyak banget. Ingat loh, seorang perempuan ketika di bulan Ramadan itu kalau dihitung-hitung pahalanya terkadang kalau aktivitasnya seperti ibu itu pahalanya lebih banyak daripada seorang laki-laki. Ibu mempersiapkan sahur, masaknya saja dapat pahala. Betul. Ibu membangunkan anak-anak dan suami, membangunkan dapat pahala. Coba, semua aktivitas yang mendukung ibadah puasa bagi orang lain itu mendatangkan pahala. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ibu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi suami, bermanfaat bagi keluarga. Oh, pahalanya lebih banyak keluarga lo juara daripada pahalanya Juara saya. satu kamu. Banyak kali ya pahalanya ya. Iya Di dong. keluarga. Kalau misalnya aku ada pertanyaan nih Pak, kalau misalkan ada sebuah keluarga memilih untuk udahlah maghrib kan aku makan udah banyak, sahur Iya. mah minum aja lah atau nggak sahur deh langsung sholat subuh, itu gimana, boleh nggak sih? Nggak Pak? masalah. Nggak masalah. Yang penting ada sesuatu yang masuk dan diniatkan itu sahur. Karena sahur itu adalah ibadah. Tetap jadi harus ada yang Harus ada yang dikonsumsi. masuk. Pokoknya kalau Diniatkan bisa tetap. tetap sahur ya. Betul. Jangan bablas tiba-tiba bangun Iya, sholat subuh gitu iya, ya. betul. Oke. Lebih Gitu. baik ya seperti Lebih baik itu ya. seperti Baik itu. gitu. Oke, baik. Tetap sahur. Kalau itu kita ucapkan terima kasih untuk Iya. bintang tamu kita hari ini. Ini masih banyak yang mau kita tanya ke Pak Lutfi juga. Mungkin Pak Lutfi jangan kali kalau besok DM banyak ya. Di Instagram sama di hotline Kementerian Agama. Pak Lutfi ada di situ Pak Lutfi. Langsung nanya lah. Langsung nanya Pak Lutfi. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Terima kasih. Ternyata orang tengah Ibu juga makasih banyak. Semoga kita semua dilancarkan ya di
bulan Amin. Ramadan ini Amin. semakin banyak ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Dan terutama diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang paling penting. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, lancar-lancar puasanya. Sampai Amin. ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Bye-bye. Assalamualaikum. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا